Lagi hujan, paling enak makan mie tek-tek kuah pedas gurih. Kuahnya merah menggoda, minyak kenyal, cukup tambah satu telur saja, sudah mantap. Bikinnya mudah dibuat, rasanya ala abang-abang. Bagi yang penasaran cara membuatnya, simak videonya sampai habis, jangan di-skip-skip. Teman-teman, di video kali ini kita membuat mie tek-tek kuah pedas gurih yang sederhana tapi rasanya enak banget. Pertama, siapkan cobek. Selanjutnya saya ambil 1 cabai merah besar, potong kecil-kecil supaya nanti mudah dihaluskan. Cabai merah besar ini memberi rasa pedas tetapi juga memberi warna kuah yang merah menggoda sehingga mie tek-tek kuahnya kita lebih menggugah selera. Selanjutnya, siapkan 4 siung bawang merah lalu potong kecil-kecil. Bawang merah memang sengaja dibuat lebih banyak daripada bawang putih karena bawang merahnya memberikan rasa gurih alami dan aroma yang lebih kuat pada bumbu dasar. Inilah yang biasanya menjadi kunci kelezatan pada mie tek-tek kuah ya. Kemudian ambil 1 siung bawang putih lalu potong kecil-kecil juga. Bawang putih berfungsi memperkuat aroma masakan dan membuat rasa bumbu menjadi lebih dalam. Tetapi jumlahnya cukup sedikit supaya tidak terlalu tajam ya. Setelah itu siapkan 1 butir kemiri, potong kecil-kecil sebelum dihaluskan. Kemiri ini penting ya karena memberi rasa gurih alami dan membuat kuah terasa lebih kaya dan sedikit kental. Sehingga kuah pada mie tek-tek kuahnya terasa lebih mantap dan enak banget. Tambahkan 1 sendok teh garam ke dalam bahan-bahan tadi. Garam membantu menyeimbangkan semua rasa dari cabai, bawang merah, bawang putih dan kemiri. Kemudian mempermudah kita waktu menghaluskan ya. Setelah semuanya siap, bumbu bisa dihaluskan ya, sampai teksturnya lembut dan aromanya mulai keluar. Di sini saya menghaluskannya dengan manual ya, dengan cobek ya. Dari bumbu inilah nanti rasa mie tek-tek kuahnya terasa lebih enak, lezat dan sedap. Bagi yang ingin mencoba membuat mie tek-tek di rumah ini, simak terus langkah selanjutnya di video ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke media sosial. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berbagi resep sederhana yang enak dan mudah dibuat di rumah ya. Selanjutnya kita siapkan 2 buah cabai rawit merah. Cabai rawit ini saya potong serong saja seperti ini. Potongan serong bisa membuat cabai terlihat lebih menarik dan juga membantu rasa pedasnya lebih cepat keluar saat dimasak. Cabai rawit ini yang nanti membuat sensasi pedas yang lebih kuat pada mie tek-tek kuah. Kemudian saya ambil 1 batang daun bawang. Daun bawang ini kita pisahkan dulu antara bagian batang dan bagian daunnya. Bagian batang saya iris tipis-tipis seperti ini. Batang daun bawang bisa dimasukkan saat proses memasak karena aromanya akan keluar dan membuat kuah jadi lebih harum. Sedangkan bagian daunnya juga kita iris tipis-tipis, tapi nanti dipisahkan dulu ya. Bagian daun ini biasanya dipakai sebagai garnish atau taburan di akhir masakan. Selain membuat tampilannya lebih segar, aroma daun bawang segar juga membuat mie tek-tek kuah terasa lebih wangi. Berikutnya saya siapkan sawi hijau sekitar 10 tangkai. Saya memang ingin mie tek-tek kuah ini lebih banyak sayurannya supaya rasanya lebih segar dan juga lebih seimbang. Sawi hijau ini selain memberi warna hijau yang cantik pada masakan, juga memberikan rasa sedikit manis alami yang cocok dipadukan dengan kuah gurih dan pedas. Nah, untuk sawi hijaunya ini hanya saya potong-potong ruas atau tebal-tebal seperti ini ya. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya, kalau sudah memotong sawi, saya sudah siapkan 1 butir telur ya. Dan telur ini sebelumnya sudah saya cuci bersih terlebih dahulu. Terakhir saya tambahkan mie instan rasa soto ya. Karena mie instan rasa soto ini sangat cocok sekali untuk dijadikan mie tek-tek kuah ya. Kemudian saya siapkan wajan atau panci ya. Di sini saya menggunakan panci ramen seperti ini. Kemudian saya tambahkan minyak kurang lebih 2 sendok makan aja. Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah saya haluskan tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk, kita tumis-tumis hingga semuanya berbau harum dan pastikan matang sempurna hingga sampai pecah minyak. Selanjutnya saya aduk-aduk terus sampai bumbu yang saya haluskan tadi benar-benar pecah minyak. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat minyaknya sudah mulai terpisah dari bumbunya. Kalau sudah pecah minyak seperti ini, tandanya bumbunya sudah matang dengan sempurna. Biasanya aromanya juga langsung lebih harum dan lebih menggugah selera.
Di tahap ini penting sekali memastikan bumbunya matang ya, supaya nanti rasa kuah mie tek-tek kuahnya jadi lebih gurih dan bumbunya benar-benar meresap dan tidak berbau langu. Kalau sudah seperti ini baru saya tambahkan air kurang lebih 300 ml ya. Tambahkan setengah sendok teh micin, kemudian tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Saus tiram ini penting banget untuk menambah rasa gurih pada kuah. Selain membuat rasanya lebih kaya, saus tiram ini juga membantu menyeimbangkan rasa dari bumbu yang sudah saya tumis tadi, sehingga kuah mie tek-teknya nanti terasa lebih sedap dan lebih nikmat ya. Selanjutnya aduk perlahan-lahan saja, aduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya kemudian tunggu kuahnya ini benar-benar mendidih ya. Pastikan kuahnya mendidih cukup kuat ya. Kalau sudah benar-benar mendidih, baru kita masukkan 1 butir telur ayam ke dalam panci. Biarkan telurnya ini masuk ke dalam kuah dan tidak langsung diaduk ya. Biarkan saja telurnya ini mengambang dan seperti berenang di dalam kuah panas. Kalau sudah mengapung seperti ini, kita biarkan saja kuning telurnya tetap utuh, jangan dipecahkan. Saya sengaja tidak memecahkan kuning telurnya supaya tampilannya nanti lebih cantik saat disajikan. Selain itu, kalau kuning telurnya tetap utuh, kuahnya juga bisa tidak mudah terasa amis. Jadi rasanya tetap bersih dan lebih enak. Kalau ada sedikit bagian putih telur yang seperti serabut kecil ini, itu nggak apa-apa ya. Biarkan saja, yang penting kuning telurnya tetap utuh. Dan yang paling penting ya, saat memasukkan telur, kuahnya harus benar-benar dalam keadaan mendidih kuat. Dengan begitu, telurnya bisa langsung matang dengan baik dan tidak membuat kuah mie tek-teknya menjadi amis. Setelah itu, saya tunggu lagi sampai kuahnya benar-benar mendidih ya. Selanjutnya tambahkan bumbu mie instannya ya teman-teman. Saya masukkan semua bumbu mie instannya. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Jika dirasa sudah enak, baru saya tambahkan atau saya masukkan mie instannya. Kemudian saya tambahkan cabai rawit yang udah saya potong serong dan irisan daun bawang bagian putihnya. Kemudian tunggu hingga kuahnya benar-benar mendidih kembali. Sambil menunggu, saya tenggelamkan mie instannya ke dalam kuah biar mie instannya ini cepat matang ya. Di tahap ini saya masak mie instannya hanya sampai sekitar 80% tingkat kematangannya. Jadi mie-nya belum benar-benar matang sempurna. Kenapa saya tidak langsung mematangkannya sampai 100%? Karena nanti masih ada tahap berikutnya, yaitu saat saya memasukkan sawi hijau ke dalam kuah. Saat sawi hijau dimasukkan, kita masih perlu menunggu sayurnya matang. Nah, kalau mie-nya sudah matang dari awal, biasanya nanti teksturnya jadi terlalu lembek. Dengan cara memasak mie sekitar 80% seperti ini, saat sawi dimasak nanti, waktunya akan pas. Mie dan sawi akan matang hampir bersamaan sehingga teksturnya tetap enak dan mie-nya tidak terlalu lembek saat disajikan. Sekarang mie-nya sudah sekitar 80% matang ya, jadi ini waktu yang tepat untuk memasukkan sayuran hijaunya. Di sini saya memasukkan semua sawi hijaunya yang sudah saya siapkan tadi. Setelah itu aduk perlahan-lahan supaya sawinya tercampur rata dengan mie. Dan aduk secukupnya saja supaya mie-nya tidak putus dan sayurannya tetap terlihat rapi. Sekarang kita tunggu sampai sayuran hijaunya mulai layu. Biasanya sawi hijau itu tidak butuh waktu lama untuk matang. Saat terkena kuah panas, warnanya akan berubah menjadi hijau segar dan teksturnya mulai lembut. Di tahap ini kita cukup memasaknya sebentar saja karena sawi yang terlalu lama dimasak biasanya akan terlalu lebih lembek dan warnanya menjadi kurang menarik. Kalau sayuran hijaunya sudah layu seperti ini, berarti semuanya sudah matang dengan sempurna. Kemudian jangan lupa saya matikan kompor ya teman-teman. Nah, setelah saya matikan kompornya, baru saya taburi dengan irisan daun bawang bagian hijau supaya aromanya lebih segar. Terakhir teman-teman, jangan lupa tambahkan lagi bawang merah goreng di atasnya untuk menambah rasa gurih dan membuat tampilannya semakin menggugah selera. Dan wow, ini dia teman-teman hasilnya. Mie tek-tek kuahnya sudah matang dan siap disajikan. Lihat kuahnya merah gurih dan menggoda, mie-nya kenyal, ditambah sayuran hijau segar dan telur utuh di atasnya benar-benar bikin lapar. Aroma bawangnya juga harum sekali, apalagi ditambah bawang merah goreng dan irisan daun bawang di atasnya. Rasanya dijamin gurih,
pedas dan nikmat. Menu seperti ini paling enak dimakan saat hujan atau cuaca dingin ya. Hangat, sederhana, tapi rasanya seperti mie tek-tek jualan abang-abang. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu harian kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya dan tentunya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.